Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Faradila dari kelas Metopen A ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan E-commerce dan Tingkat Konsumsi Online terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendorong Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya kasus COVID-19 yang berasal dari Cina yang sudah menyebar hingga ke seluruh penjuru di dunia yang telah menjangkit lebih dari 200.000 juta jiwa pada 176 negara di dunia. Dengan adanya kondisi tersebut banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. COVID-19 tidak hanya memberikan dampak bagi bidang kesehatan saja, namun juga memberikan dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu respon kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus yaitu dengan menerapkan PSBB. PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut menyebabkan semua aktivitas masyarakat beralih secara online guna mengurangi resiko terpaparnya virus. Salah satu aktivitas masyarakat yang mengalami perubahan adalah belanja kebutuhan sehari-hari. Dengan beralihnya aktivitas masyarakat secara online, hal tersebut menyebabkan tingkat konsumsi online masyarakat menjadi meningkat. Menurut data dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan September 2020, masyarakat mengalami peningkatan konsumsi online sebesar 52,84%. Dengan melihat kondisi tersebut, maka masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk berjualan online dan akibatnya terjadi pertumbuhan e-commerce yang sangat signifikan. Menurut data hasil riset yang dilakukan oleh salah satu platform e-commerce yaitu Shopee, terdapat 260 juta transaksi pada kuartal 2 pada tahun 2020 dan jika dihitung per hari, maka terdapat 2,8 juta transaksi per harinya. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 130% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Merespon adanya kondisi tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 pada tanggal 31 Maret yang meliputi PPN sebesar 10% pada barang dan jasa yang ditawarkan melalui e-commerce asing. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan dapat membantu pendapatan perpajakan pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang terpuruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, jual beli hanya dengan saling suka sama suka. Dalam Islam, jual beli online termasuk dalam akad jual beli salam. Bai'ah salam merupakan transaksi jual beli barang yang waktu penyerahannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan diserahkan di kemudian hari. Namun pembayarannya dilakukan pada saat melakukan transaksi. Oleh sebab itu, hukum transaksi jual beli online diperbolehkan. Kemudian yaitu tujuan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan e-commerce dan tingkat konsumsi online dalam mendorong perekonomian Indonesia saat masa pandemi COVID-19, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan e-commerce dan tingkat konsumsi online dalam mendorong perekonomian Indonesia saat masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu gap literatur dalam penelitian ini. Sudah banyak jurnal-jurnal yang telah meneliti terkait dengan variabel yang dalam ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan e-commerce, dan tingkat konsumsi online. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat hubungan positif di antara variabel-variabel tersebut. Adapun metode penelitian yang meliputi objek penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan objek penelitian berupa pertumbuhan e-commerce, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat konsumsi online pada masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti situs web, publikasi pemerintah, dan jurnal-jurnal yang tersedia di internet.
Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi online masyarakat, dan pertumbuhan e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Kemudian teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan unsur-unsur yang dikehendaki berdasarkan teori yang ada sebagai bahan pertimbangan. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode di mana data diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian yang ada berdasarkan dengan masalah yang ingin diteliti dan publikasi dari media online pemerintah seperti Badan Pusat Statistik. Kemudian definisi operasional variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu pertumbuhan e-commerce, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat konsumsi online. Pertumbuhan e-commerce di sini yaitu sebagai media yang digunakan dalam pertukaran, pembelian, dan penjualan suatu produk yang diukur berdasarkan pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa COVID-19 yang diukur berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dan komponen yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir yaitu tingkat konsumsi online. Tingkat konsumsi online sebagai perubahan pola hidup masyarakat akibat dari adanya pandemi COVID-19. Dan selanjutnya yaitu alat analisis. Dalam tahap analisis, penelitian ini menggunakan aplikasi Fuse untuk mengolah data dengan menggunakan model regresi linear berganda, yaitu dengan persamaan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E, di mana beta 0 adalah konstanta, beta 1 adalah koefisien dari pertumbuhan e-commerce, X1 adalah pertumbuhan e-commerce, beta 2 adalah koefisien dari tingkat konsumsi online, X2 adalah tingkat konsumsi online, dan E adalah error, yaitu faktor lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.